Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini kita kembali lagi ke Crypto Reviews, dan untuk hari ini kita akan kembali membahas mengenai Huobi. Jadi untuk video hari ini lebih tepatnya seperti ke update lah ya, ada update baru dari Huobi, yaitu ada meme pools dan juga ada prediction ya. Kita sebenarnya dulu sempat bahas tipis-tipis, tapi hari ini kita akan coba seperti apa ya. Nah, sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan untuk video ini mungkin lebih tepatnya ke update/review ya. Seperti yang sudah tahu di TCI tidak ada namanya konten yang yang eksklusif hanya untuk VIP gitu atau grup VIP, tidak ada, semuanya for free. Konten yang kita berikan di TCI semuanya for free. Nah, how to keep it free? Salah satu caranya adalah dengan kita mereview berbagai macam projects maupun juga platform ya seperti Huobi ini. Nah, tapi garis bawahi kita mereview bukan nge-shield. Jadi ya kita akan bahas semua dari sisi positif maupun negatifnya ya. Oke, langsung aja kita masuk ya. Kita overview dulu dikit buat lo yang mungkin belum tahu Huobi sama sekali. Sebenarnya gue udah pernah bikin sih videonya beberapa kali sebelumnya ya. Tapi nggak apa, kita overview aja tipis-tipis ya, daripada lo cari-cari lagi ya. Jadi untuk Huobi ini adalah suatu platform yang fokusnya itu lebih ke trading futures. Walaupun sekarang dengan adanya yang si meme pool ini ya, jadi ada juga technical kayak spot gitu ya. Nah, tapi in general mereka lebih fokusnya adalah menggunakan AI untuk trading futures. Nah, AI-nya ini based on apa nih? Nah, AI-nya ini based on ChatGPT-4 begitu ya. Buat lo yang para pengguna ChatGPT mungkin udah tau lah ya manfaatnya AI begitu. Dan sekali lagi kalau gue tipe orang yang merasa AI ini sangat kepake untuk kita research, untuk kita membandingkan segala sesuatu ya, walaupun tetap ya harus kita olah lagi datanya, nggak bisa kita langsung main percaya aja, dan lebih bagus lagi kita recheck juga sources mereka apakah valid atau enggak begitu ya. Tapi apapun itu sangat membantu begitu. Nah, mereka menggunakan base-nya itu ChatGPT-4 untuk apa? Untuk mereka mencari informasi ya dengan AI ini sendiri, lalu mereka menganalisa datanya. Setelah itu datanya ini akan coba diinterpret oleh AI mereka, dan nanti akhirnya menjadi satu trading signals yang bisa bikin kita cuan. Nah, yang unik dari AI mereka ini nggak cuma satu, ada berbagai macam jenis ya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ada misalkan di sini Elon Musk ya, dia fokusnya itu di koin-koin yang sedang meroket, lagi momentumnya tinggi begitu ya. Nah, dia itu medium risk begitu. Nah, medium risk ini biasanya secara leverage lebih besar, maka in general posisi-posisi mereka buka akan lebih beresiko dibandingkan contohnya kayak Don Alt. Nah, Don Alt ini fokusnya di altcoins dengan resiko lebih rendah. Nah, tapi kalau kita masuk ke altcoins tentunya resiko lebih tinggi dibandingkan kalau pure hanya BTC saja, karena volatility dari altcoins lebih besar begitu. Jadi ya kalau lu yang pengen coba sih ya paling aman sih yang ini ya, yang si Mami begitu, karena si Mami ini BTC saja dan low risk begitu. Itu yang paling ya kalau kita buka ya cenderung geraknya nggak ekstrim lah gitu ya. Dan gue pribadi sudah pakai untuk AI-nya itu 7 kali ya. Gue pernah tuh pakai 7 kali, dari 7 kali itu loss kali ya. Nah, loss kalinya itu pun jujurnya gue harus akui itu karena gue penasaran. Wah, ini jangan-jangan kalau gue kalau gue buka banyak banget tuh masih profit. Ternyata enggak ya, karena kebanyakan, sedikit kurang dipikir waktu itu ya. Tapi nggak apa, jadi sekalian nyoba begitu kan. Nah, in general menarik ya. Dia cenderung lebih sering win-nya dibanding loss-nya. Nah, tetapi satu hal yang harus kita ingat ya. Yang harus kita ingat adalah ini bukanlah jadi kayak semacam, oh gitu ya bang ya, berarti 7 banding 6 banding 7 ya, udah kalau gitu masukin semua duit. Enggak ya. Ini tetap futures. Kalau futures pandangan gua adalah bukan untuk lu jadi kaya begitu, atau bukan untuk meleverage kekayaan lo, bukan ya, tapi kita nyari buat ya duit buat jajan lah, duit buat ngopi lah ya. Walaupun kalau ngopi mungkin lu pakai dari hasilnya mungkin bisa melotot 10 hari mungkin ya kalau dihajar kopi semua. Tapi intinya untuk lebih ke ya inilah, untuk jajan-jajan, untuk piknik-piknik lah begitu ya. Walaupun ya tergantung pikniknya, kadang-kadang bisa ke ya ke Singapura, ke Singapura, ke Thailand sih bisa begitu ya. Tapi buat itu bukan untuk meleverage kekayaan. Jadi wah, saya dalam seminggu kaya langsung bisa beli 10 McLaren. Enggak, bukan seperti itu ya. Gue bukan orang yang tipe percaya seperti itu, dan menurut gue trading for living itu overrated ya. Jarang sekali orang yang bisa trading for living begitu. Jadi ya sekali lagi ini lebih ke apapun yang berbau futures itu untuk lebih ke ya kita
bisa buat nyenengin keluarga lah, nyantai-nyantai lah dan seterusnya begitu. At least that's for me begitu. Jadi jangan sampai lu dalam tanda kutip all in di sini masukin semua duit berharap boom, wah gua kaya dalam seminggu. Nggak ya, nggak bisa menurut gua ya. Nah itu untuk AI-nya yang main yang sekarang kita sudah bisa pakai. Kedepannya mereka ada macam-macam lagi sebenarnya ya. Ada Copilot, ada juga di sini X-Ray ya. Nah ini menurut gue lebih menarik lagi sebenarnya. Kenapa? Karena Copilot ini dia membantu kita untuk memberikan advice lah buat kita. Jadi dia bisa lihat posisi kita dan dia memberikan advice. Wah ini kayaknya lebih baik TP-nya di sini, SA-nya di sini dan seterusnya begitu. Nah kalau si X-Ray ini seperti kritikus kita nih. Kita udah buka posisi berapa kali dia akan mengkritik kita kurang efektif di bagian sini dan sini begitu ya. Dan bahkan ke depan juga ada Lighthouse. Nah Lighthouse ini gue ngebayangnya kayak mungkin kayak ChatGPT tapi fokusnya lebih ke investasi kripto begitu, atau mungkin lebih tepatnya ke apa saja yang terjadi di kripto. Mereka nanti mungkin bisa ngeliat ke depannya potential profit, resikonya dan seterusnya begitu. Nah ini masih belum bisa kita pakai ya, tapi ke depannya ini mungkin jadi salah satu hal yang menarik juga gitu ya. Nah buat lo yang pengen lihat gimana cara kerjanya langsung, ini boleh lihat ke video-video gue yang sebelumnya ya. Kita udah cukup banyak juga contoh-contohnya begitu. Nah, tapi ya untuk sekarang sih kita lebih fokusnya ke bagian ini ya, predictions dan mempool. Nah, untuk mempool ini sendiri, apa perbedaannya dibandingkan dengan di checks? Nah, ini kan ada beberapa yang memang sudah ada di checks ya, kayak seperti Bonk udah ada, Dog with Hat udah ada ya. Nah, tetapi yang unik dari si mempool ini, itu jadi kasarnya kita seperti bisa memilih berbagai macam meme coins yang mungkin belum sampai masuk ke checks begitu ya, dan tentunya itu yang paling dicari-cari kan sama orang-orang pemain memes begitu ya. Wah pengen beli yang waktu belum nge-hype, yang masih belum masuk ke checks besar gitu misalkan ya. Dan jujur kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu ngikutin berbagai macam memes yang sedang ngetrend begitu ya. Apa juga ngakak-ngakak ya, ada namanya Ritardio lah ya dan macam-macam lagi. Kalau kita perhatikan di sini lebih banyaknya ke meme coins yang di Solana begitu. Jadi mereka juga sempat ngebahas, jadi kesannya kita bisa beli berbagai macam meme coins yang Solana base tapi nggak perlu repot-repot pakai DEX, karena ya memang gue ngerti kalau mau belajar bisa ya pakai DEX dan sebenarnya nggak perlu lama juga ya, at least kalau lo ini ya kalau otaknya lancar ya. Tapi in general bisa belajar sebenarnya, tetapi banyak orang males jadinya ya untuk pakai DEX, setup walletnya repot dan seterusnya. Nah di sini mereka mempermudah itu dengan membuat mempool. Nah mempool ini jadi kerasanya kita kayak nggak perlu repot-repot pakai DEX, tapi bisa beli berbagai macam alts yang mungkin masih belum hype, yang belum masuk ke checks dan seterusnya begitulah ya. Kita ambil contoh lah misalkan apa ya yang sedikit, kita ambil yang udah ngetrend sama yang belum lah. Yang udah ngetrend kan kayak contohnya si inilah ya, si Trump deh. Nah, kita coba ambil contoh, kita buy si Trump misalkan berapa ya? Kita buy let's see berapa kira-kira ya. Ya, kita ambil ini deh. Kita ambil misalkan $5 lah begitu. Ini contoh aja. Begitu ini sekali lagi hanya untuk contoh saja. Jadi ya gua nggak analisa juga apa sih, ini sekali lagi hanya untuk contoh. Jadi kalau memang tertarik ya bisa, kalau enggak ya enggak ya. Kita contoh beli Trump seperti ini, fee-nya sekian, which is quite small ya. Nah, ini juga menarik ya. Fee-nya cukup kecil dibandingkan mungkin dengan beberapa platform lain gitu ya. Seperti ini. Udah gitu kita ambil lagi yang apa lagi ya mungkin ya. Popcat lah mungkin ya. Ini lagi-lagi contoh ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak pegang ya Trump, Popcat, ini hanya untuk contoh di video ini saja. Kita beli lagi berapa misalkan ya. Ya 5 juga boleh lah ya, $5 lagi gitu. Nah, terus kayak kita ntar ini kita lagi sedikit ini ya. Nah, oke. Udah kebeli. And then contoh lagi tuh di mana ya? Contoh lagi. Mungkin yang sedikit lebih aneh lah ya, yang sedikit lebih namanya belum terdengar begitu. Ini apa nih? Goatsius Maxi. Oke ya, banyak yang aneh-aneh jujurnya ya. Di sini kita bisa buy goat ya, kita bisa buy goat. Berapa misalkan ya, ini kan mungkin lebih spekulatif gitu ya, kecil aja misalkan $2 begitu ya. Ya tapi intinya satulah, kita bisa beli berbagai macam meme coins ya yang ya some udah ada di exchange besar, tapi ada juga beberapa yang gue bahkan baru pertama kali denger namanya begitu ya. Ini kayak Labubu aja gue baru tahu ada yang bikin meme coinsnya ya. Ya tapi intinya sih kurang lebih seperti itu ya, cara belinya begini ya.
kerasanya rada kayak di DEX sih, ya lumayan kerasa kayak di DEX begitu. Ya, jadi lu bisa pilih lah begitu. Tapi gue ingatkan lagi untuk meme coins ini, lu harus ingat resikonya ini berbeda dibandingkan dengan ya ini ya, dengan misalkan kita bandingkan dengan BTC itu udah otomatis lah ya. Bahkan sama alts pun sangat berbeda. Jadi kalau gue pribadi sih untuk meme coins ini maksimum berapa? Maksimum tuh hanya di 10% dari portofolio spot gua, dan itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi lu sudah profit di market, bukannya newbie belum ngerti apa-apa terus berharap kayak mendadak. Karena enggak ya, menurut gua meme coins ini lebih banyak orang lossnya dibandingin profitnya begitu. Jadi ya kita untuk di memes ini ada apa ya, kesannya ada sebagian besar adalah hoki-hokian juga di dalamnya gitu, karena sometimes we just don't know mana yang bakal ngepump gitu, karena meme coins ini currency-nya cuma satu, hype. Kalau hype-nya ada ya bisa gitu, dan ya kadang-kadang bisa ketolong juga kalau momentumnya pas dekat-dekat altcoin season yang mungkin nggak terlalu nge-hype pun ketarik begitu, minimal nggak rugi ya. Jadi lagi-lagi ya, untuk memes ini secara spekulasinya lebih besar dibandingkan alts, apalagi BTC begitu. Jadi jangan sampai gila-gilaan. Yang rata-rata curhat ke gua, aduh bang gua pusing dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang kebanyakan memes. Alts hancur, tapi nggak sehancur yang semuanya memes. Yang semuanya memes itu yang minus 80, 90 itu rata-rata yang semuanya memes. Begitu. Nah, jadi hati-hati aja di situ gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nggak ada yang beberapa nggak meme sih, kayak Radium nih bukan meme ya. Tapi in general sih banyaknya meme begitu. Kita ambil contoh satu lagi lah ya. Satu lagi, ini kan banyaknya anjing semua nih. Ini lucu juga nih. Cat in the Dog's World ya, lucu juga. Karena memang banyaknya meme coins tuh isinya anjing semua. Nah, di sini bentuknya kucing ya. Jadi makanya a cat in the dog's world ya. Oke lah. Kita iseng-iseng aja, kita lihat namanya Mew ya. Udah kayak mewing aja ya. Aduh, brain rot. Oke, kita buy Mew and then ya udah ya. Berarti kita sudah hold beberapa memes begitu ya. Sekali lagi, bijaksanalah dalam punya memes ya, dipilih-pilih, jangan kegedean juga alokasinya, karena at the end of the day kalau kegedean di yang resiko yang terlalu besar, stres sendiri. Kalau udah stres tuh ya udah mulai pakai perasaan, and that's bad begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk meme poolnya ya. Next kita akan lihat prediction. Nah, untuk prediction ini sendiri sih gue pribadi ini pertama kali gue coba juga, dan ini jujurnya bukan tipe yang gue sering pakai juga sih ya di dalam dunia kripto gitu, karena ya ini sangat pendek ya. Time frame-nya hanya semenit saja, jadi jatuhnya ya lebih ke sesuai namanya, prediksi begitu. Tapi gue tahu ini memang cukup populer dan banyak orang yang suka seperti ini ya. Tapi ya baik lagi, kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka gitu. Tapi ya ini kita kasih contoh aja begitu ya. Dan ya nggak usah gede-gede lah, kita ambil aja misalkan ya $1 lah ya, atau ya $2 deh misalkan ya, $2. Nah, nanti setelah ini udah beres nih waiting, nanti ada time ya, ada semasa kita bisa pilih ya, di atas atau di bawah begitu. Nah, kita lihat di sini akan kebuka nih bentar lagi, waiting. Sebentar. Nah, sini kita ambil contohnya misalkan atas gitu ya. Kita udah ambil atas ini. Kita lihat dalam semenit ke depan apakah akan di atas dari titik-titik ini atau di bawah. Udah, cuma sesimpel itu. Jadi nggak pakai analisa, nggak pakai apa-apa, sesuai dengan namanya prediksi begitu ya. Ya lagi-lagi kalau gue pribadi sih gue nggak terlalu gue nggak terlalu suka pakai yang ini gitu ya. Tapi ya ini hal yang baru begitu, dan hal yang cukup baru di Wobi begitu ya. Nah, buat lu yang tertarik pengen coba-coba ya boleh, tapi jangan sampai jadi ketagihan ya, karena adalah ya orang-orang yang ketagihan beginian juga gitu, apalagi kalau udah sekali dua kali bener begitu ya. Nah, ini bentar lagi beres nih ya, udah mau ini ya, ini per semenit ya nih 1 M. Jadi cuma semenit aja, kita tunggu hasilnya seperti apa gitu ya. Tadi kan kita ke atas nih. Nah, kalau sampai dalam semenit masih di atas dari ya, intinya ininya nggak merah nih ya, ya udah berarti kita dapat profit sekian lah begitu kasarnya. Very simple, bisa very addictive juga, jadi ya hati-hati jangan sampai terlalu gila-gilaan juga lah begitu ya. Udah beres seperti itu tuh, outcome-nya udah ya. Ya udah gitu aja sih ya, udah apa namanya, bisa dibilang quite easy sebenarnya, cuman ya hati-hatilah pokoknya ya. Kita coba buka satu lagi lah. Nah, kita buka satu lagi, ya udah sih gitu aja ya. Ya baik lagi sih, kalau gue pribadi ini bukan tipe yang gue terlalu suka ya. Tapi ya ini kan kita namanya review ya, kita update ya, kita bahas apa aja hal yang baru yang ada di sini, dan ini yang baru begitu. That's it ya. Udah sih gitu ya kurang lebih gambarannya. Itu untuk yang prediction ya.
Ya gini bisa terus aja selama semenit ke depannya ada lagi begitu ya. Ya ini bisa dianalisa nggak bang? Ya nggak bisa semenit ya. Semenit susah juga analisanya mau gimana gitu ya. Ya semakin kecil time frame-nya maka akan semakin tidak terprediksi gitu. Ya makanya kalau gue pribadi gue lebih prefer pakai yang ya udah aja yang semenit lagi sorry yang sehari gitu sehari sampai weekly. Lu lihatlah TF yang kita sering pakai di DCWT. Seringnya kan cuma daily dan weekly, kadang-kadang monthly. Di bawah dari itu ya sangat jarang sekali lah begitu ya. Ya udah sih, gitu aja sebenarnya nih kayak di sini nih. Nih, loss $2 tadi nih ya. Yang di sini tadi kayaknya gue salah pencet ya. Jadi nggak keluar deh. Ya pokoknya gitulah ya. Jadi gambarannya seperti itu. Itu ya. Hmm, beres ini untuk yang prediction ya. Untuk yang mimpul, ya jujur kalau ditanya gitu ya, prediction atau mimpul, mimpul masih lebih gini loh. Mimpul tuh lo masih bisa kayak, oke kita ada taktik gitu ya. Berapa persen kita lihat mana misalkan sosmednya yang aktif, yang kayaknya ada potensi bisa cukup kuat, nunggu sampai liquidity cukup besar begitu. Karena lagi-lagi the name of the game dari meme coins itu adalah hype ya, dan juga kalau dapat altcoin season begitu, karena waktu altcoin season liquidity banyak di market ya. Nah di situ orang-orang akan lebih cenderung berani untuk ya go degen disebutnya ya, go degen, di mana mereka akan gila-gilaan di memes. Nah itu biasanya kadang-kadang yang mungkin secara hype-nya nggak terlalu dapat pun masih bisa selamat ketarik begitu. Nah tapi ya baik lagi itu tetap resikonya besar. Jadi ya kalau gua menyarankan jangan sampai lebih dari 10%, dan ini bukan untuk para newbies ya, untuk memes ini ya, bukan untuk para newbies, tapi untuk orang-orang yang ya yang pertama sudah profit di market ya, sudah merasakan profit di market, jadi satu masuk ke sini pun nggak pakai modal lu gitu. Udah beres ya, resikonya udah beres gitu. Dan yang kedua, ya apa namanya? Jangan newbies. Kenapa? Karena newbies tuh kadang-kadang udah dikasih 6x juga masih nafsu. Kayak gitu ya, adalah contohnya beberapa kemarin tuh, wah bang gila bang ya. Di cycle kemarin deh, ini yang paling ngenes ya, ini cerita yang paling ngenes di meme coins. Shiba Inu, gua ingat banget itu ada yang curhat, aduh bang gila bang ini gua dosa besar bang. Waduh gua mikir dosa besar ngapain nih orangnya. Oh ternyata begini, dia Shiba Inu tuh udah profit 1000% something, gue lupa buntutnya, tapi dia ngomongnya ya nolnya 3 lah gitu, atau lebih tepatnya di belakang satunya 3 tuh digitnya, berarti 1000 something kan, udah 1000% bang profitnya. Tapi gue kemakan sama ya itulah komunitas-komunitas memes yang kadang-kadang suka solid nggak jelas begitu ya. Kita tidak akan jual, kita sama-sama akan kaya. Itu dari 1000% sampai minus, dimasukin ke bear market sampai minus ya. Nah jadi hati-hati, itu yang terjadi sama newbies, karena newbies masih kadang-kadang berpikirnya tuh, oh kita semua bersama-sama di sini akan cuan. Enggak bisa seperti itu ya. Di market tuh kita harus punya target yang jelas, apa, berapa, ya harus ada patokannya. Kalau nggak ada patokannya, nanti semua jadi tebak-tebakan, dan kalau udah tebak-tebakan, ya, ya bisa kayak gitu. Udah untung 10x 1000% masih bisa ujung-ujung jadi minus gitu. Ya jadi hati-hati aja di situ ya. Oke, itu kurang lebih untuk predictions dan meme pool ya. Ya kurang lebih di sini ya. Ini outcome-nya gue dapat. Berarti tadi loss $2, sekarang profit lagi $2. Ya, untuk yang prediction ini lagi-lagi kalau gue sih nggak terlalu inilah ya. Tapi gue tahu ini cukup populer sih ya. Jadi kalau buat ada yang mau ya boleh. Tapi kalau gue bilang sih ini bukan investing, bukan juga trading, karena kita nggak bisa analisa gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya kita review lagi sedikit ya. Ini sebenarnya yang menarik ini nih, kedepannya ada Copilot dan X-Ray, plus satu lagi Lighthouse nih. Kalau tiga-tiganya udah keluar, ada kemungkinan gue bisa lebih sering pakai, karena ini lebih bisa jadi asisten kita begitu. Kalau yang ini kan, kalau yang AI agents ini kan konsnya apa? Konsnya satu ya. Kita nggak tahu SOP dia apa. Dia cuma ngasih misalkan gini si Mami ya. Itu dia ada pilihannya. Kita mau buka nggak sesuai sama SOP dia. Tapi dia nggak ngasih tahu gimana caranya. Tapi ada SLTP ada ya. Nah tapi itu buat beberapa orang mungkin nggak cocok gitu, ngerasa kayak aduh bang masa gue nggak tahu SOP-nya seperti apa. Nah ya I get it juga, ada yang berpikir seperti itu ya. Nah tapi intinya apa ya, ini keuntungannya ya, kalau dari keuntungannya 6 dari 7 kali gue pakai profit begitu. Tapi kerugiannya kita nggak tahu SOP-nya. Nah, tapi kalau yang seperti ini ya, seperti Lighthouse, seperti Copilot, ya ini seperti kita pakai ChatGPT aja gitu untuk kita research. Jadi kita pakai AI sebagai pembantu kita begitu untuk membantu kita analisa.
which is menurut gue itu lebih pas begitu. Tapi ya udah, buat lo yang pengen coba pakai si AI juga bisa begitu ya, karena di Wobby ini bisa banyak, lo bisa secara manual ya, lo juga bisa pakai AI agents, sekarang bisa ada prediction seperti ini, ada juga mempool dan banyak lagi gitu ya. Nah, iseng lah, coba kita buka lagi ya. Belum tulis. Nah, kita iseng, wah buka lagi aja kayak gitu ya. Nah, jadi udah sih, gitu aja kurang lebih ya gambarannya untuk review kita pada hari ini. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai. Jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.